Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam program menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini saya akan membagikan Injil Kristus yang bertemakan Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kasih karunia adalah sebuah kuasa ilahi dan seorang pribadi yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Di poin pertama ini kita akan membahas tentang kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Kata firman Allah dalam bahasa Yunani Logos. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan firman Allah yang menjadi manusia itu bernama Yesus Kristus.
Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat diberikan Allah melalui Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal, karena tidak satu pun yang dapat menggenapi hukum Taurat selain Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia melalui nabinya, Nabi Musa, ketika berada di Gunung Sinai. Tujuan Allah memberikan hukum Taurat yaitu supaya manusia dapat mengenal Allah dan mengikuti kehendak Allah. Kedua, hukum Taurat diberikan untuk menyatakan kesalahan dan dosa manusia tersebut. Allah memberi hukum Taurat untuk menyatakan kesalahan mereka. Karena di dalam hukum Taurat terdapat perintah-perintah Allah yang seharusnya manusia taati dan lakukan pada saat itu. Namun ternyata bahwa karena hukum Taurat lah manusia mengenal dosa. Mengapa? Karena tidak ada satupun yang dapat menggenapi dan melakukan semua dasar-dasar kita dari yang pertama sampai yang ke-10. Kasih karunia Allah membasuh kita dengan darahnya, karena Dia adalah yang diutus untuk menyembuhkan hidup kita. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya, lalu mengoleskan pada mata
orang buta itu tadi dan berkata, "Pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Kolam Siloam, sebuah kolam air di Yerusalem yang berfungsi sebagai persediaan air. Sejak zaman Daud, kolam Siloam menjadi sumber air suci yang digunakan dalam upacara di Bait Allah. Kolam ini menjadi sumber air bagi seluruh kota Yerusalem. Kata Siloam juga memiliki arti yang diutus. Manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Akibat dosa, manusia hidup di bawah kutuk dan penghukuman. Dan ketika Yesus datang untuk menyembuhkan, mata orang itu mereka di sini tadi ahli Taurat, murid-muridnya bertanya, dosa siapakah itu? Dosa orang tuanya atau dosa pribadi? Di ayat 2, semua jenis dosa adalah dosa. Kita adalah orang yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita melihat murid-murid yang bertanya tentang dosa keturunan. Karena tadi dikatakan dosa dia atau dosa orang tuanya. Berarti ini berbicara tentang dosa keturunan yang ditanyakan murid-muridnya. Maka istilah tentang dosa dan kutuk keturunan mungkin masih ada yang saat ini tinggal dalam pribadi kita masing-masing yang belum dilepaskan, dimerdekakan. Dosa keturunan atau nenek moyang, sekalipun kita berKTP Kristen, kita adalah orang-orang yang terlihat agamawi, pada aktivis gereja, rohaniawan. Kalau belum percaya Yesus, dia adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Tapi ada kabar baik bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, diutus oleh Allah untuk membasuh dosa kita, menyembuhkan mata rohani kita dengan air, yaitu darahnya sendiri yang mengalir dari Golgota, supaya kita dapat melihat kemuliaan dan kebenaran, juga kemuliaan Allah yang sudah hilang
karena dosa oleh rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya. Selanjutnya, kasih karunia datang menyembuhkan mata yang buta karena agama dan melihat kebenaran Allah. Di konteks ini kita dapat lihat, kita mungkin sudah membaca kisah orang buta yang sejak lahir. Perikop ini tentang kisah orang buta yang sejak lahirnya sudah buta. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang anak muda yang buta itu, tentang dosanya atau tentang dosa orang tuanya. Di sini kita melihat bahwa murid-murid mencoba mencari kesalahan dan menghakimi pribadi orang buta itu di ayat 2. Seperti itu juga orang-orang agamawi. Seringkali mereka dibutakan oleh mata jasmani mereka, sehingga ketika melihat orang lain atau sahabat dan saudaranya mengalami hal negatif dan masalah dalam dirinya, sering kita mengatakan, kau banyak dosa, dosamu banyak, Tuhan marah padamu, Tuhan tidak sayang pada saya, Tuhan tidak sayang pada saudara, kamu lebih banyak dosa, saudara lebih banyak dosa saya lebih banyak dosa saya. Karena seringkali masalah, tantangan, sakit penyakit yang lebih besar melanda hidup kita, kita lebih mudah mengatakan, Tuhan sedang marah padamu, Tuhan sedang menghukum aku, dan Tuhan tidak sayang padamu. Sering kita lontarkan demikian sebagai bukti bahwa kita sedang menghakimi mereka yang berkesalahan, menghakimi orang lain karena sedang mempunyai banyak pergumulan. Kita tidak sadar bahwa kita pun sama dengan mereka. Kita lebih mudah menghakimi mereka dan mencari kesalahan mereka. Kamu sih kurang doa, kamu sih kurang beribadah, kamu sih kurang panjang doamu. Padahal tanpa kita sadari, kita pun juga belum memenuhi standar dan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu melakukannya, hanya Kristus Yesus.
Untuk itu Tuhan datang untuk menyembuhkan mata kita yang buta secara kebenaran diri sendiri dan membutakan orang-orang yang melihat tapi dia melihat dari sudut pandang negatif kepada yang lain. Injil kasih karunia Allah harus diberitakan dan disebarkan kepada semua orang. Bisa kita baca di kisah pada Rasul 20 ayat 24. Kisah pada Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam konteks berikut ini adalah kisah seorang Rasul Paulus. Pada saat itu dikenal sebagai pemberita Injil yang terkenal dan hebat, meskipun dahulu dia adalah pemuka agama Yahudi yang sangat fanatik terhadap keyahudian dan keagamaannya. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami perubahan hidup, dan sejak itulah dia adalah pemberita Injil kasih karunia yang luar biasa. Bahkan dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Yang penting Injil kasih karunia harus diberitakan ke segala bangsa dan kepada semua orang. Saya dan saudara pun demikian. Kita harus demikian. Kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Allah. Tuhan Yesus ingin saya dan saudara pergi beritakan kabar baik untuk semua orang yang belum percaya. Sebarkan Injil kasih karunia tersebut sehingga banyak orang dapat melihat dan mengalami keselamatan dalam Kristus. Apa yang harus saya dan saudara lakukan untuk memberitakan Injil kasih karunia? Yang pertama, pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Di dalam Matius 8:19-20 perkataan Yesus. Kedua, mengetahui bahwa kasih karunia-Nya sanggup membuka mata kita yang dibutakan karena dosa. Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Di ayat 25 ini adalah jawaban dari seorang buta tadi yang sudah dicelekkan, dimelekkan matanya oleh Yesus. Nah, orang-orang Farisi dia curiga, dia kepo, bagaimana mungkin kamu disembuhkan oleh orang itu, padahal dia adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin? Nah, itulah orang-orang agamawi. Dia menganggap Yesus orang berdosa. Bagaimana mungkin orang buta ini bisa melihat? Terkadang saya pun pribadi demikian. Secara manusia, meskipun saya tahu saya sudah di dalam Kristus, saya ciptaan baru, saya di dalam Kristus adalah orang yang dikasihi, orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Bagaimana mungkin teman saya yang tidak sama seperti saya, tidak terlalu kenal atau tidak terlalu banyak mengenai Alkitab atau tentang firman, ketika teman saya mempunyai karunia dan memakai karunia yang dia miliki dari Tuhan, tetapi karena saya melihat dia kurang dekat sama Tuhan, dia berbeda dengan saya, dia tidak pernah gereja atau tidak pernah baca Alkitab secara agamawi, pikiran agama saya, bagaimana mungkin? Tetapi lewat ayat ini saya pribadi dan mungkin saudara ditegur, diingatkan kembali seperti yang Yesus katakan di ayat-ayat selanjutnya, ya. Di sana
katakan Yesus pun berkata, sekiranya kamu tidak buta, pasti kamu tidak berdosa. Ya, sekiranya kamu tidak buta, pasti kamu tidak berdosa. Tapi ada kabar baik, kita yang buta secara rohani, buta dengan religiusan kita, tapi tanpa Kristus kita adalah benar-benar orang buta. Tapi Kristus telah datang untuk membukakan mata kita oleh karena kebenarannya. Ketiga, percaya kepada Yesus dan melihat kasih karunia-Nya. Saudara bisa baca di dalam ayat 37 sampai 38. Engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah Yesus. Dialah itu. Ini orang buta ini yang sudah melihat, yang sudah disembuhkan tadi. Dan keempat, menyelesaikan garis akhir atau garis finish dan menyaksikan kasih karunia Allah. Saudara bisa baca di Kisah Rasul 20 ayat 24. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita sudah nyata. Dia adalah seorang pribadi yang datang menjadi manusia. Kita adalah orang-orang yang lebih dahulu diselamatkan oleh karena anugerahnya. Dia mau saya dan saudara mengalami kasih anugerah Allah, dan Dia juga ingin kita membagikan, menyaksikan dirinya dan kasih anugerah. Amin.